Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Arafah, usia saya 18 tahun, saya dari Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya selaku duta dari Universitas Negeri Jakarta ingin menyampaikan sebuah pidato bertema penggunaan bahasa Indonesia oleh sosok berpengaruh di media sosial atau influencer. Sebelumnya, kalian udah tahu belum nih apa itu influencer dan siapa sih influencer? Kalau belum tahu, sini-sini biar saya kasih tahu. Jadi, influencer adalah seseorang yang memiliki banyak pengikut di sosial media yang berwawasan di bidang tertentu. Influencer biasanya ditemukan pada berbagai platform seperti media sosial, seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh sosok berpengaruh di media sosial merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Karena apa? Karena sebagai seorang influencer yang memberikan dampak dan ajakan berpengaruh, terutama bagi para pengikutnya. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan budaya bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memperkayanya, serta melestarikannya. Menurut survei yang dilakukan oleh Kompas, sebanyak 75,5% dari 510 responden di 34 provinsi menyatakan sering menggunakan bahasa Indonesia ketika berinteraksi dengan orang dari luar wilayah tempat tinggalnya. Responden juga menggunakan bahasa Indonesia di rumah, lingkungan sekitar, hingga tempat kerja atau sekolah. Berbeda dengan penggunaannya di sosial media. Bahasa Indonesia tidak begitu populer. Hal ini dapat dinilai dari influencer asal Indonesia yang justru menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa negara yang mereka senangi dan lebih menarik juga bahasa gaul. Nah, bahasa gaul itu bahasa yang pada dasarnya menggunakan bahasa buatan yang berupa singkatan dan tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar. Ya, kita sering dengar kan kadang influencer itu menggunakan bahasa-bahasa gaul-gaul yang asing. Tercatat dalam artikel di Kompasiana, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pergaulan, gengsi, dan iklan. Penggunaan bahasa Indonesia oleh warganet di media sosial pun dapat mengancam pemurnian bahasa Indonesia. Namun, menurut Komparan.com, bagi pengguna sosial media, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak formal, seperti penggunaan bahasa gaul atau kekinian, adalah suatu upaya untuk memudahkan komunikasi supaya terkesan lebih santai. Lebih dari itu, berbahasa Indonesia yang benar wajib dibiasakan, yang artinya harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan KBBI. Seperti halnya bahasa gaul tidak selamanya dipandang negatif kok, tetapi ada kalanya dapat dipandang positif juga. Seperti apa sih? Seperti influencer. Biasanya menggunakan bahasa gaul pada saat membuat konten, terutama konten yang berkaitan dengan iklan atau promosi sebuah produk. Ya. Biasanya influencer menggunakan bahasa gaul supaya lebih mudah menyampaikannya pada audiens, karena kontennya menjadi lebih menarik dan produk yang diiklankan pun menjadi mudah diingat. Sosok berpengaruh di media sosial atau influencer dapat mempengaruhi banyak orang dengan apa yang mereka tulis, katakan, atau mereka lakukan di media sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh influencer dapat menjadi contoh yang baik bagi para followers mereka, serta mampu mengubah sudut pandang terhadap bahasa Indonesia yang dianggap kurang kekinian. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat mendorong masyarakat lebih giat belajar dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat membantu memperkuat identitas nasional dan budaya bangsa kita. Lebih dari itu, berbahasa Indonesia yang benar wajib dibiasakan, yang artinya
harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Seperti halnya, bahasa gaul tidak selamanya dipandang negatif, tetapi ada kalanya dapat dipandang positif juga. Influencer biasanya menggunakan bahasa gaul pada saat membuat konten, terutama konten yang berkaitan dengan iklan atau promosi sebuah produk. Biasanya, influencer menggunakan bahasa gaul supaya lebih mudah tersampaikan pada audiens karena kontennya menjadi lebih menarik dan produk yang diiklankan mudah untuk diingat dan menarik banyak pelanggan. Sosok berpengaruh di media sosial atau influencer dapat mempengaruhi banyak orang dengan apa yang mereka tulis, mereka katakan, dan mereka lakukan di media sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh influencer dapat menjadi contoh yang baik bagi pengikut mereka, serta mampu mengubah sudut pandang terhadap bahasa Indonesia yang dianggap kurang kekinian. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat mendorong masyarakat lebih giat belajar dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat membantu memperkuat identitas nasional dan budaya bangsa kita. Saya dapat memberikan 3 cara membangun kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam sosial media tanpa terkesan membosankan. Teman-teman mau tahu nggak sih? Oke. Jadi pertama, pastikan kamu menggunakan ejaan yang tepat. Hindari mengetik kata yang tidak sesuai dengan apa yang terdaftar dalam KBBI dan tidak sesuai dengan EYD. Apa sih KBBI? KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan apa sih EYD? EYD itu ejaan yang disempurnakan. Yang kedua adalah poin yang penting. Kenapa sih? Karena sangat disayangkan. Banyak sekali warga yang mengutarakan kata-kata tidak sopan, hingga kebencian, bahkan banyak kata-kata tidak harusnya diucapkan. Gunakanlah bahasa yang sopan dan menghargai orang. Menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan logis. Saya dapat memberikan beberapa cara untuk membangun kebiasaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam sosial media tanpa memberi kesan membosankan. Pertama, pastikan kamu menggunakan ejaan yang tepat. Hindari mengetik kata yang tidak sesuai dengan apa yang terdaftar dalam KBBI dan tidak sesuai dengan EYD. Bagi yang belum tahu, KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, ada poin penting karena sangat disayangkan banyak sekali warga yang mengutarakan kata-kata tidak sopan hingga kebencian bahkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Gunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang. Menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan logis. Lalu, yang ketiga ada mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan dan kata terima kasih saat mendapatkan bantuan. Selanjutnya, keempat itu ada menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan logis yang dapat dimengerti. Kelima, tidak menggunakan bahasa yang alay. Keenam, menggunakan kalimat yang efektif dan tidak ambigu. Lalu, terakhir, ketujuh itu ada tidak menggunakan bahasa gaul atau slang yang sulit untuk dimengerti. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Dengan begitu, kita dapat membangun kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan budaya bangsa. Sebelum berakhir pidato ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di kesempatan lain. Terima kasih atas perhatiannya para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.